Anjing kecil ini berbeda. Semua anjing lain dijual seharga Rp500, tetapi yang ini hanya Rp300. Seorang wanita sangat menyukainya, tetapi penjaga toko menolak menjualnya. Dia berkata, "Saya akan memberikan anjing lain secara gratis. Jangan membeli yang ini." Namun wanita itu tetap bersikeras, sehingga pasangan itu akhirnya membelinya. Ketika mereka membawanya pulang, mereka menyadari bahwa dia memang berbeda. Dia tidak mau makan dari mangkuk makanan. Sebaliknya, dia menjatuhkan makanan ke lantai, lalu memakannya dari sana. Cara makannya sangat aneh dan pria itu terkejut melihatnya. Pada malam hari dia ditempatkan di garasi, tetapi suaranya terdengar sampai ke lantai atas. Dia menangis sepanjang malam, sehingga pria itu harus membawanya masuk ke dalam kamar. Keesokan paginya, bantal sudah robek dan kamar dipenuhi kapas. Setiap kali hujan turun dan petir menyambar, dia menjadi ketakutan dan berlari ke sana kemari di dalam rumah. Setelah suatu hujan, ketika garasi dibuka, terlihat ada 3 lubang di dinding. Suami dan istri itu tidak mengerti bagaimana anjing sekecil itu bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu. Namun ketika sang istri melihat dia gemetar ketakutan, dia langsung memeluknya tanpa berpikir. Seiring waktu, dia mulai tumbuh semakin besar, tetapi perilakunya tidak berubah. Suatu hari dia menelan kalung milik sang istri. Pria itu memberinya mangga untuk membersihkan perutnya, lalu mencuci kalung itu dan mengembalikannya kepada istrinya. Kemudian mereka mencoba melatihnya, tetapi dalam beberapa detik dia menjatuhkan pelatihnya. Ketika mereka membawanya ke rumah sakit untuk sterilisasi, dia mencoba melompat keluar dari mobil, dan pria itu dengan susah payah menghentikannya. Pada saat itu sang istri hamil, tetapi dalam pemeriksaan detak jantung bayi tidak ditemukan, sehingga mereka sangat terpukul. Ketika mereka kembali ke rumah, anjing itu datang dan duduk diam di dekat sang istri. Istri itu memeluknya sambil menangis. Untuk mengatasi kesedihan, mereka pergi berlibur dan menitipkan anjing itu kepada sepupu mereka. Di sana dia menarik handuk-handuk dan menangis keras. Dalam seminggu, sepupu itu menjadi kesal. Ketika pasangan itu kembali, sepupu tersebut mengatakan bahwa anjing itu sangat merepotkan. Beberapa waktu kemudian, anjing itu kembali bertingkah aneh. Dia terus berada di sekitar sang istri dan melompat setiap kali melihat suami. Setelah diperiksa, ternyata sang istri hamil lagi. Kali ini, anjing itu menjadi tenang dan selalu berada di sisi sang istri. Pada hari persalinan, dia membangunkan suami dan membantu mereka bersiap. Saat pergi ke rumah sakit, dia diberi sebuah mainan dan dia duduk dengan tenang di rumah. Ketika bayi itu pulang, dia memperhatikannya dengan sangat hati-hati. Setelah bayi lahir, terjadi perubahan besar padanya. Dia bermain dengan bayi itu dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari di pantai, seseorang melepaskan tali pengikatnya dan dia berlari ke dalam air. Orang lain juga melepaskan tali anjing mereka. Namun setelah beberapa saat dia membuat kekacauan sehingga pria itu harus membayar denda. Dengan bercanda pria itu berkata, "Kamu sudah menjaga 3 anak kami, tetapi kamu tetap yang paling nakal." Waktu berlalu dan dia mulai menua. Dia kesulitan menaiki tangga. Suatu hari dia diam-diam keluar rumah. Seluruh keluarga mencarinya dan akhirnya pria itu menemukannya dalam keadaan lelah di bawah sebuah pohon, lalu membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan tubuhnya sudah lemah, tetapi keesokan harinya kabar datang bahwa dia sudah membaik. Dia kembali menunggu anak-anak di depan pintu, namun perlahan kesehatannya terus menurun. Dia hampir tidak mau makan dan bahkan tidak datang ketika dipanggil. Suatu hari pria itu kembali mengajaknya berjalan-jalan, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Pria itu tahu waktunya sudah dekat. Dia berkata, "Saat hari itu tiba, beritahu aku akan bersamamu." Ada rasa terima kasih di matanya. Ketika kondisinya memburuk, mereka membawanya ke rumah sakit. Kali ini dokter berkata, sudah tidak ada harapan. Pria itu meletakkan mainan yang diberikan putrinya di dekatnya dan memeluknya. Obat diberikan dan dia pun tertidur. Keesokan harinya pemakamannya dilakukan. Anak-anak membawa mainan mereka dan sang istri meletakkan kalungnya di dalam kuburnya. Akhirnya pria itu menguburkannya sebagai kenangan untuk sahabat tercinta yang selalu bersama mereka.